Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Tiarsi, saya relawan magang dari unit Harvest Orchid. Baik, hari ini saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas pada hari ke-8, yaitu dengan temanya bercerita dengan menggunakan buku cerita atau dongeng. Hari ini saya akan bercerita atau berdongeng dengan berjudul yaitu Ciko Anak Ayam yang Cerdas. Baik, kita mulai berdongengnya. Ini adalah anak ayam dengan induknya. Baik. Cuaca pagi ini sangat sejuk. Ibu Ciko akan pergi mencari makan. Kemudian Ibu Ciko bercerita, "Ciko pergi dulu ya, kamu di rumah saja, jangan kemana-mana," ujar Ibu Ciko. Lalu setelah itu, ini Ciko ada di dalam kandang bersama ibunya. Selanjutnya, kemudian sebelum ibunya pergi, anak ayam ini yang bernama Ciko berkata, "Ibu, bagaimana jika ada Robi si rubah?" tanya Ciko. "Oh, tenang saja, kamu pasti bisa menghadapinya. Jangan lupa mengunci pintu dan tunggu sampai ibu pulang," pesannya. Jadi Ciko ini sangat khawatir karena takut ibunya akan pergi, takut ada si rubah atau si musang yang bernama Robi. Nah, ini Ciko berada di dalam kandangnya sendirian. Lalu Ciko sudah menutup pintunya dan mengunci pintu rumahnya atau kandangnya. Ciko tinggal di dalam rumah dengan pintu terkunci. Ciko percaya bahwa dia akan aman jika mengikuti pesan ibunya. Ini anak ayamnya di dalam kandang. Kemudian setelah beberapa lama atau tidak lama kemudian ada suara ketukan pintu. Ini yaitu si rubah. Sudah menghampiri ke kandang Ciko, kandang ayam Ciko. Dia sambil mengetuk-ngetuk pintu si rubah ini. "Siapa di luar?" tanya Ciko. "Ini ibumu, Ciko. Cepat buka pintunya," kata seseorang di balik pintu. Selanjutnya, ternyata yang ada di balik pintu itu adalah si Robi, itu si rubah. Nah, si rubah ini terus mengetuk pintu agar si Ciko membuka pintunya. Ciko masih ragu untuk membuka pintu. "Apakah benar kamu ibuku?" tanya Ciko. "Benar, Ciko. Ayo biarkan ibu masuk," jawab Robi. Terus si Robi ini berusaha menutup pintu agar si Ciko membuka pintunya. Di dalam, Ciko antara sedikit panik dan tidak percaya kalau itu ibunya yang mengetuk pintu. Dengan rasa yang tidak percaya dan dia tidak akan membuka pintunya, akhirnya Ciko meminta Robi untuk berkokok seperti ibunya. Jadi sebelum Ciko membuka pintu, Ciko ini memberikan suatu perintah agar kalau memang itu benar ibunya, cobalah berkokok seperti suara ibunya. Sambil berkata, "Kalau kamu benar ibuku, coba kamu berkokok," kata si Ciko. Kemudian, tidak lama kemudian, si rubah ini yang berada di luar kandangnya itu tidak bisa berkokok, tetapi ia mencoba untuk berkokok seperti suara induk atau ibu si Ciko. Namun suara yang keluar bukan suara kokokan ayam, ternyata itu suara Robi.
Ciko pun memutuskan untuk tidak membuka pintu. Selanjutnya, nah karena kemudian si Robi ini merasa kecewa, ya kan? Dia sambil berkata, "Ciko, apa kau tidak mau membukakan pintu untuk ibumu?" tanya si Robi. Kemudian, "Kau bukan ibuku, pergilah," usir si Ciko. Akhirnya Robi pun pergi meninggalkan Ciko karena Ciko tidak bisa tertipu. Nah, dengan rasa kecewa dan dia tidak berhasil untuk menipu si Ciko, akhirnya si Rubah ini pergi meninggalkan kandang atau meninggalkan rumah si Ciko. Nah, ini setelah beberapa waktu, akhirnya sore hari tiba. Pada sore hari tiba, induk ayam atau ibu Ciko sudah kembali ke rumah. Nih, ya, ibunya sudah kembali ke rumah bersama Ciko dengan muka yang senang, ceria. Ciko ibunya akhirnya kembali ke rumah. Ciko senang dan langsung memeluk ibunya setelah sampai di rumah. Lalu Ciko itu bercerita kepada ibunya, "Ibu, tadi ada Robi si rubah." "Oh ya," jawab ibunya. "Apa yang kamu lakukan?" tanya si ibu Ciko. Nah, lalu Ciko pun berkata atau bercerita, "Seperti pesan ibu, aku tidak akan membukakan pintu meskipun Robi menyamar menjadi ibu. Tetapi ia tidak bisa berkokok, tidak bisa mengikuti suara ayam." Ternyata kata si Ciko, "Wah, hebat sekali anak ibu, sudah bisa menghindari Robi si rubah," kata si ibu dengan perasaan bangga dan senang. Nih, itu kan si Cikonya merasa senang dan ibunya juga merasa senang ataupun bangga karena anaknya sudah menjadi anak atau yang tumbuh dengan cerdas. Nah, sekian ceritanya teman-teman. Jadi, bisa diambil kesimpulan atau makna dari cerita ini bahwa kita sebagai anak harus selalu menuruti pesan atau perintah dari kedua orang tua kita. Karena setiap pesan atau perintah yang diberikan kepada ibu kita itu insya Allah pasti baik untuk kita. Dan di sisi lain, jadi kita harus menjadi anak yang patuh, ya kan, dan juga menurut dengan pesan atau perintah orang tua. Dan kemudian pesan yang kedua yaitu bahwa kita tidak boleh menipu atau berbohong kepada teman-teman. Jadi hidup harus selalu jujur apa adanya. Kalau kita bohong atau menipu, maka akan celaka seperti si rubah tadi, si Robi. Sekian cerita dongeng dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.